Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noven Septiadiranda, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Saudara-saudaraku, korupsi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Korupsi adalah ancaman yang besar bagi bangsa Indonesia, bagi kemajuan dan bagi keadilan bangsa kita. Dampaknya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dari yang kecil hingga yang besar, dari pendidikan hingga ekonomi. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab yang besar. Dengan integritas, kejujuran, dan keberanian, kita bisa melawan korupsi, mulai dari diri sendiri dan orang lain. Korupsi, bagaimana dampaknya, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa melawannya. Dengan saya, Noven Septiadiranda, hentikan korupsi, selamatkan negeri. Korupsi lenyap, negara mantap. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan panduan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Kurang semangat lagi. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini di aula kantor desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan bersama-sama belajar dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam upaya memberantas korupsi yang merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di aula kantor desa ini untuk mengikuti penyuluhan pendidikan anti korupsi. Baik, sebelum kita mulai untuk membahas informasinya, kita simak video dulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman simpulin apa yang ditayangkan dalam video ini. Kelihatan? Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mah, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama, tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Mah.
Dika minta maaf sudah nggak jujur ya, Ma. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji nggak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Oke, baik. Tadi kan udah dilihat kan videonya. Nah, menurut teman-teman itu kesimpulannya bagaimana? Ada yang tahu nggak kesimpulan dari video tersebut? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Kita dilarang untuk korupsi. Ya, dilarang untuk korupsi. Terus tadi di situ kejadiannya bagaimana? Kayak tadi seorang anak ngapain gitu? Membantu seorang ibunya, ini dia mengambil apa ya? mengambil uang kembalian yang harusnya 40.000 malah Jadi 20.000 dikasih ke ibunya. iya, itu nggak boleh ya teman-teman, karena itu merupakan salah satu tindakan dari korupsi. Teman-teman di sini ada yang pernah nggak kayak gitu? Ya, kalau senyum-senyum tuh biasanya enggak ya. Nggak boleh ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya punya poster. Nanti teman-teman bisa baca dan bisa diberitahu kepada adiknya atau kakaknya atau orang tuanya yang ada di rumah, disuruh baca juga. Oke? Nanti dibagi satu-satu ya. Mulai dibaca nanti di rumah. Nanti dibaca. Ini sekarang kita dengerin dulu materinya. Jadi temanya itu tentang bersama generasi muda lawan korupsi. Korupsi lenyap, negara mantap. Coba, bisa nggak? Kalau misalnya saya bilang generasi muda lawan korupsi, nanti teman-teman jawab korupsi lenyap, negara mantap. Kayak gitu ya? Boleh? Boleh. Oke. Mulai 1, 2, 3. Generasi muda lawan korupsi. Korupsi lenyap, negara mantap. Oke, baik. Lanjut. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu korupsi? Ada yang tahu? Korupsi apa? Korupsi itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Teman-teman pernah atau mengalaminya? Apa itu korupsi? Ada yang tahu? Saya mengambil seseorang akan bertanggung jawab. Kayak gitu Mbak. Mengambil hak orang lain. Hak yang bukan milik dia. Ya. Oke, baik. Di sini jadi korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Ini bisa berupa penyuapan, penggelapan, atau bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya yang merugikan negara atau masyarakat. Contoh kecilnya itu kayak teman-teman beli gorengan, beli makan gorengan 2, ngakunya 1. Nah, seperti itu. Ada yang pernah? Enggak boleh ya dek ya, jangan ya dek ya. Baik, ini ada contoh dari korupsi. Yang pertama itu ada suap. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum suap apa? Nah, baca. Suap.
Suap itu memasukkan makanan ke mulut. Iya bener ya, suap. Bukan ya, suap yang dimaksud di sini adalah tindakan memberikan uang atau menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, terutama dalam konteks pemerintahan atau bisnis. Jadi contohnya itu kayak seorang siswa membayar atau memberi hadiah kepada guru untuk menaikkan nilai ujiannya meskipun hasil ujiannya buruk. Mengerti nggak maksudnya gimana? Ya. Jadi ini nih kayak ada seorang siswa atau teman-teman kalian yang nilai ujiannya buruk, terus teman kalian ini kayak nyogok gurunya gitu agar nilai ujiannya tinggi, atau kalau misalnya yang awalnya rankingnya 3 atau 4 gitu, terus nyogok gurunya biar bisa jadi 1 gitu. Itu contohnya. Itu nggak boleh karena itu merupakan salah satu tindakan dari korupsi, yaitu bentuk suap. Baik, lanjut. Kemudian ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau fasilitas yang diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan jabatannya. Contohnya itu seorang siswa memberikan hadiah kecil seperti makanan atau minuman kepada guru di akhir semester sebagai ucapan terima kasih jika hadiah tersebut diharapkan dapat mempengaruhi keputusan guru dalam memberikan nilai. Ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Ayo, ada yang tahu nggak? Senyum-senyum. Jadi ini contohnya kayak ada seorang siswa itu udah selesai ujian akhir semester. Nah terus tuh dia tuh kayak punya ide mau ngasih gurunya hadiah, mau ngasih gurunya uang kayak gitu. Seolah-olah biar gurunya itu kayak naikin nilai mereka, kayak naikin peringkat mereka. Padahal kan mereka belum tahu itu mereka dapat juara berapa, peringkat berapa, tapi di awal itu mereka udah ngasih duluan biar ada patokan gitu nah. Ya biar gurunya itu ngasih timbal balik ke anak tersebut. Padahal itu nggak boleh ya teman-teman, itu merupakan salah satu tindakan korupsi yaitu gratifikasi. Baik, kemudian yang ketiga itu ada nepotisme. Nah, ada yang tahu nggak nepotisme itu apa? Pastilah tahu. Jadi nepotisme itu adalah praktik memberikan keuntungan atau posisi kepada kerabat atau teman dekat tanpa memperhatikan kompetensi atau kualifikasi atau kualitas. Jadi contohnya itu seorang kepala dinas mengangkat sepupunya sebagai staf meskipun ada pelamar lain yang lebih memenuhi syarat. Itu bahasa singkatnya, mau tahu nggak apa? Nah, iya orang dalam. Jadi ini kayak misalnya ada teman kalian, kayak ada teman kalian itu anak kepala sekolah. Dia mau masuk SMA yang tempat bapaknya bekerja. Padahal nilai dia itu kecil, nggak memenuhi syarat. Tapi karena bapaknya kepala sekolah, dia bisa masuk SMA tersebut. Seharusnya kan nggak boleh ya teman-teman, itu kan ada syaratnya masuk SMA itu karena dia ada orang dalam. Jadi dia bisa semudahnya aja masuk ke SMA tersebut karena bapaknya itu kepala sekolah, itu contoh kecilnya. Itu nggak boleh. Kemudian yang keempat itu ada kolusi. Jadi kolusi ini adalah kesepakatan rahasia antara beberapa pihak untuk melakukan tindakan yang melawan hukum atau etika demi keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi contohnya sekelompok siswa bekerja sama untuk mencontek saat ujian dengan cara saling berbagi jawaban
mereka bersepakat untuk tidak melaporkan tindakan satu sama lain agar semua bisa lulus dengan nilai baik. Nah, tahu nggak? Jadi ini nih kayak misalnya contohnya kayak Iman sama Revi. Ini nih lagi ujian, terus mereka berdua sekongkol kayak saling contek gitu biar nilainya bagus. Terus mereka berdua diem aja, nggak mau ngasih tahu gurunya kalau mereka berdua saling contek kerjasama. Itu nggak boleh, itu merupakan salah satu tindakan korupsi, yaitu kolusi. Ada yang pernah nggak kayak gitu? Enggak, salah lagi, enggak lah, enggak boleh ya itu. Baik, di sini dari contoh-contoh korupsi teman-teman udah paham belum? Tadi yang disebutin ada 4. Yang pertama ada apa? Iya, suap. Yang kedua gratifikasi. Yang ketiga nepotisme. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya baik, paham ya teman-teman. Kemudian ada pengaruh korupsi. Nah, yang pertama itu pendidikan yang tidak berkualitas. Maksudnya di sini korupsi dalam sistem pendidikan seperti penyaluran dana yang tidak tepat dapat mengakibatkan fasilitas sekolah yang buruk, kurangnya bahan ajar, dan kualitas pengajaran yang rendah. Anak muda mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas yang berdampak pada masa depan mereka. Jadi ini kayak karena uangnya dikorupsi, jadi sekolahnya itu kurang uang gitu, kurang fasilitasnya, kurang memadai ya. Kayak seharusnya teman-teman dapat buku banyak gitu, dapat buku 5 dari sekolah, ini cuma dapat buku 1 atau 2 karena uangnya korupsikan. Ini pengaruh yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada kesempatan kerja yang terbatas. Praktik nepotisme dan kolusi dalam rekrutmen dapat menghalangi anak muda yang memiliki kemampuan dan kualitas dari mendapatkan pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka merasa putus asa dan kehilangan motivasi untuk berusaha karena mengetahui bahwa kesuksesan seringkali tergantung pada hubungan pribadi, bukan kemampuan. Ya, jadi kesempatan kerja itu terbatas. Mungkin dirasakan juga ya kalau misalnya di sini nih susah cari kerja. Jadi buat teman-teman yang susah cari kerja itu jangan putus asa, jangan minder. Teman-teman harus semangat. Pokoknya ada jalannya. Kemudian yang ketiga, ini ada ketidakadilan sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial di mana kelompok tertentu lebih diuntungkan daripada yang lain. Anak muda dari latar belakang ekonomi rendah merasa terpinggirkan dan memiliki sedikit kesempatan untuk sukses dibandingkan dengan teman-teman mereka yang berasal dari keluarga yang berpengaruh. Ini maksudnya kayak menurut teman-teman kayak ada yang temennya ekonominya tinggi, terus ada yang teman kalian yang ekonominya rendah. Jadi kayak yang ekonominya rendah itu merasa dirinya nggak berhak mendapatkan pekerjaan, nggak berhak mendapatkan pendidikan. Kalau misalnya yang ekonominya tinggi kayak mudah gitu dapat pekerjaan. Nah, kalau menurut kalian adil nggak kalau misalnya yang punya uang itu lebih cepat dapat pekerjaan kayak gitu?
Adil enggak kan? Harusnya kan mereka berkompetisinya dengan nggak harus pakai uang. Kayak kualitas yang pakai uang itu kan kadang kurang dari yang nggak pakai uang. Jadi itu nggak boleh ya, nyogok itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, ada budaya ketidakjujuran. Ketika korupsi menjadi hal yang umum, anak muda mungkin menganggap sebagai norma. Mereka dapat terpengaruh untuk berperilaku curang seperti mencontek di sekolah atau berkolusi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Hal ini dapat merusak moralitas dan etika generasi muda. Jadi budaya tidak jujur ini kayaknya di tempat kita masih sering terjadi. Karena kalau misalnya di sekolah-sekolah gitu, mencontek itu menurut mereka hal yang wajar. Padahal itu tidak boleh, itu merupakan salah satu hal yang kecil, itu merupakan tindakan dari korupsi. Walaupun kecil, itu nggak boleh. Kemudian yang kelima, ini ada akses terbatas dan sumber daya. Anak muda dapat mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya yang seharusnya mereka dapatkan, seperti beasiswa, dukungan untuk wirausaha, dan program pengembangan diri, jika terdapat praktik korupsi dalam distribusi sumber daya tersebut. Ya, kayak beasiswa, ada nggak yang pernah dapat beasiswa? Mungkin ada sebagian yang pernah dapat beasiswa ya. Kalau misalnya ada anak pejabat lah, anak pejabat kan seharusnya nggak usah lah dapat beasiswa ya, karena udah mampu lagi, golongan kategori sudah mampu. Tapi karena dia anak pejabat, dia malah didapatkan beasiswa. Itu harusnya nggak boleh. Kan ada yang lebih layak lagi untuk mendapatkan beasiswa. Ada yang masih mau sekolah karena itu beasiswanya dikasihkan sama yang lebih mampu. Yang nggak sekolah ini gimana? Harusnya kan diberikan kepada orang yang mau sekolah dan yang tidak mampu. Baik, kemudian ada cara generasi muda dalam melawan korupsi. Gen Z, kita apa? Gen Z. Caranya, yang pertama itu membangun kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya transparansi dan kejujuran. Jadi sejak dini kita menanamkan kejujuran. Kemudian yang ketiga, aktif dalam organisasi pemuda dan komunitas. Kayak di desa kita ini, organisasi pemudanya seperti Karang Taruna. Ada yang ikut Karang Taruna? Kalau nggak ikut. Kemudian yang ketiga, aktif dalam organisasi pemuda dan komunitas. Oke, sudah. Yang keempat, ada melaporkan kasus korupsi. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan tindakan korupsi atau teman-teman melihat ada orang yang melakukan korupsi, teman-teman bisa melaporkan. Nanti saya akan bagikan linknya cara melaporkan kasus korupsi. Kemudian yang kelima, menolak praktik koruptif sehari-hari. Kalau temennya ngajak korupsi, jangan mau. Kalau misalnya temennya ngajak ngambil gorengan 4 bayar 2, itu jangan mau ya. Kemudian yang keenam, menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi. Nah, nanti teman-teman bisa menyebarkan informasinya tuh lewat, kayak sekarang tuh kan ada TikTok, terus Instagram, ada Facebook, ada yang Facebooknya pro nggak? Biasanya ibu-ibu tuh sering tuh buat
joget-joget di Facebook Pro buat konten day in my life. Nanti teman-teman bisa buat informasi tentang bahaya korupsi kayak di post di IG, di Instagram, di TikTok atau di Facebook. Kemudian yang ketujuh itu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman menjadi contoh untuk adik-adiknya atau untuk orang tuanya agar menolak praktik korupsi. Kemudian yang kedelapan, terlibat dalam pengawasan pemilu. Nah, ini kan bentar lagi pemilu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa tuh lihat, jangan ada yang berbuat curang, kayak suaranya dibanyakin kayak gitu, jangan. Kayak ngitung, harusnya skornya 1, nanti ditulisnya 2. Itu nggak boleh. Kemudian manfaatnya, yang pertama, kesempatan yang setara. Jadi manfaatnya ini kayak adil dalam suatu pendidikan beasiswa kayak yang sudah dijelaskan tadi, kayak adil untuk semua masyarakat, mau kaya mau miskin, itu akan adil manfaatnya kalau misalnya kita tidak ada korupsi. Kemudian yang kedua, pemerintah yang bersih dan efisien. Kemudian yang ketiga, masa depan yang lebih cerah. Nah, teman-teman maukah masa depannya cerah? Jadi jangan korupsi. Kalau mau cita-citanya tercapai, itu jangan korupsi. Kalau misalnya cita-citanya sudah tercapai, kayak di tempat kerja, jangan korupsi juga ya. Habis. Thank you. Nah, ada yang ingin ditanyakan enggak seputar tentang pendidikan anti korupsi ini? Ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Ada enggak? Sudah. Nah, kalau misalnya tidak ada, mungkin sekian informasi tentang pendidikan anti korupsi ini. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman, bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari dan bisa dicontohkan kepada orang tuanya atau kepada adiknya dan teman-teman yang lain yang belum bisa hadir di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.